Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah. Kembali senang rasanya dalam acara kita di Nu'min Sa'ah. Kita mengajak, menghimbau bersama-sama untuk senantiasa memperbaharui keimanan kita kepada Allah. Kiranya sejenak meluangkan waktu kita. Pada asalnya untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Karena kitalah yang butuh untuk ibadah, memperbaiki diri kita. Kalaulah banyak di antara kita yang pagi-pagi buta sekali sudah keluar rumah, bergegas, macet-macetan di jalan, bahkan terkadang hujan-hujanan, panas-panasan, mereka meluangkan waktunya bahkan nyaris sampai seharian penuh, pergi pagi, pulang malam, pulang ke rumah yang mewah hanya sekedar untuk istirahat, besoknya kembali beraktivitas sampai ajal menjemput. Untuk apa? Hanya sekedar untuk dunia, untuk kebutuhan duniawinya, kesenangan, fasilitas yang kiranya untuk dia berikan kepada keluarganya. Alangkah ruginya kita kalaulah hanya itu yang menjadi tujuan kita hidup. Karena pada asalnya ada kehidupan yang lebih kekal, ada kehidupan yang jauh lebih panjang, lebih lama dibandingkan dengan kehidupan yang banyak di antara kita terlena, lupa dengan tujuan asalnya, tujuan dia diciptakan. Allah musta'an. Nah, bagi kita yang masih mendapatkan hidayah dalam hati, masih memiliki kebaikan yang Allah titipkan di diri kita, maka syukuri nikmat tersebut. Dan di antara bentuk syukurnya, kita senantiasa meluangkan waktu kita, yang mungkin katakan waktu yang amat sangat berharga, kita luangkan, kita korbankan, kita jadikan bahan jual beli kita kepada Allah. Ya, saat ini kita sedang berdagang, saudara. Berdagang itu bukan hanya orang yang dia menjual barangnya atau menjual jasanya untuk mendapatkan uang, tidak. Imam Hasan Basri mengatakan dia adalah seorang pedagang. Dia katakan berdagang dengan manusia ada kalanya untung dan ada kalanya pula rugi. Tidak ada perdagangan yang terus-terusan untung. Tapi kalau engkau berdagang dengan Allah, engkau akan dapatkan keuntungan berlipat ganda dan engkau tidak akan pernah rugi. Ini yang dikatakan oleh Utsman bin Affan, yang mungkin kita sudah sering mengulang-ulang kisahnya. Bagaimana ketika datang barang dagangan yang begitu banyak, 100 ekor unta lebih, penuh dengan perlengkapan perdagangannya, bahan barang-barang dagangnya di atas unta-unta tersebut. Kemudian banyak orang berbondong-bondong datang ingin menawar dagangan tersebut, dan mereka ada yang menawar 1, 2, 3 kali lipat. Maka Utsman mengatakan, tidak, aku tidak akan jual. Aku akan jual bagi siapa yang mau menawarnya 700 kali lipat. Maka sontak mereka semua kaget dan mengatakan, kau gila.
Utsman. Tidak mungkin ada orang yang mau membeli dengan harga yang begitu amat sangat mahal kau berikan. Maka Utsman mengatakan, ada, aku akan jual barangku ini kepada zat pemilik kita semua, Allah semesta alam, yang menjanjikan 700 kali lipat. Dia berikan kepada kaum muslimin, dia infakkan, dia berdagang. Kalau mungkin kata Zuhair kita memandang Utsman rugi, dia sudah beli ini, dia punya modal, kemudian dia jual, padahal dia tidak dapatkan bayaran, dia berikan begitu saja cuma-cuma. Itu pandangan kita, mata kita yang terbatas, hati kita yang kerdil, keimanan belum sampai kepada Allah. Tapi tidak dengan mereka. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa, yang imannya sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, seandainya imannya Abu Bakar diletakkan di satu sisi dari mizan, dari timbangan, dan kemudian diletakkan imannya manusia di sisi lainnya, maka akan lebih berat timbangan imannya Abu Bakar. Allahu Akbar. Coba lihat bagaimana iman mereka yang luar biasa. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelumnya kita sudah membahas dulunya tentang sumber sifat keburukan yang menjadi sumber dosa-dosanya manusia, yaitu kita bahas yang pertama tentang sombong, al-kibar. Nah, kita lanjutkan yang kedua adalah sifat buruk lainnya, yaitu tamak serakah. Ini menjadi sumber dari maksiat, ini menjadi sumber dari keburukan-keburukan. Ini yang dimaksud dengan memperturutkan hawa nafsunya. Tamak, sifat tamak ini adalah dosa yang pertama kali dilakukan manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Beliau dikeluarkan dari karena terbujuk rayu oleh sifat serakah tamaknya ibunda atau juga istrinya Nabi Adam, yaitu Hawa. Dia dipengaruhi, digoda oleh setan, sehingga mendorong atau juga mengajak, menggoda suaminya agar mau memakan buah yang dilarang oleh Allah. Kita akan lanjutkan bagaimana kisahnya setelah beberapa jeda berikut ini. Ya, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali di acara kita Nu'min Sa'ah, yang kita membahas sumber dosa yang kedua, yaitu sifat tamak, serakah, tidak pernah merasa puas. Lawannya adalah qanaah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita tadi membahas orang yang pertama kali atau manusia yang pertama kali melakukan kesalahan dengan kesalahan ini adalah Nabi Adam alaihissalam, yang pada awalnya Nabi Adam tidak mau, tapi karena bujukan dari wanita atau sang istri, maka ini yang dikatakan dalam Al-Quran, ya. Allah katakan bahwasanya inna kaida syaitan, ketika Allah menyipati sifat atau juga godaan setan itu dhaifah. Allah sifati dengan dhaifah, lemah itu bujuk rayu setan. Adapun ketika inna kaidakunna, ketika Allah sifatkan bujuk rayu, godaan dari wanita, Allah sifati dengan azim, dengan perkara yang besar, dahsyat, berat atau kuat. Ya, Allah sifatkan seperti itu. Kenapa? Karena godaan mereka yang besar. Berapa banyak orang-orang yang terpedaya, laki-laki yang perkasa, laki-laki yang bahkan dia menggenggam dunia. Kita tahu
Fir'aun. Bagaimana sangarnya, sadisnya. Dia mampu membunuh banyak dari Bani Israel. Anak-anak yang baru lahir di zamannya, laki-laki dia bunuh semuanya. Pembantaian-pembantaian yang dilakukan. Namun tatkala itu berada di hadapannya sang istri yang menyukai atau yang mendapatkan Nabi Musa kecil, bayi Musa yang dia dapatkan di sungai. Kemudian ketika Fir'aun membunuhnya, dia dibujuk oleh istrinya Asia yang katakan tidak, wahai suamiku, tidak. Dia bujuk suami agar tidak membunuh. Dan ketika itu Fir'aun luluh. Ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Dikatakan bahwasanya tidak ada yang menghancurkan. Rasulullah katakan, saddul fitnah. Tidaklah ada yang paling aku takutkan dari umat, atau tidaklah aku tinggalkan taraktu setelah kematianku yang lebih dahsyat fitnahnya, melainkan fitnah wanita. Dan Nabi katakan tidak ada yang menghancurkan Bani Israel dulunya, melainkan itu adalah wanita. Kenapa? Karena luar biasa pengaruh, rujukan, godaan, dahsyatnya fitnah wanita. Yang juga dikatakan oleh Atha bin Abi Rabah, dia adalah seorang mufti, orang yang diakui keilmuannya, kesalehannya. Namun dia ketika berbicara tentang wanita, dia katakan, kalian mengujiku dengan harta yang seberapa banyak pun itu untuk menggoda keimananku, maka aku akan sanggup, mampu melewatinya. Tapi ketika kalian uji aku dengan wanita, maka aku tidak akan yakin dengan diriku sendiri. Allah musta'an. Dia seorang mukti, dia seorang saleh, ulama yang memiliki banyak murid di Mekah, Madinah. Namun dia tidak yakin dengan dirinya. Bagaimana dengan kita? Siapa kita? Kenapa kita merasa kita mampu, bisa? Tidak, wahai kaum muslimin, tidak. Maka ini kita harus lihat bagaimana buruknya sifat tamak, serakah. Ini juga membuat orang yang mampu, sanggup dia mengkorupsi uang yang begitu amat sangat banyak, yang sekiranya kalau dia disuruh bawa uang itu, dia tidak mampu untuk membawanya. Misalnya dia disuruh untuk pemikul uang yang dia korup, dia tidak mampu karena saking banyaknya. Tapi itulah ketamakan, keserakahan yang ada di hatinya sehingga dia mampu melakukan hal tersebut. Kalau ditanya berapalah kebutuhan dia dari uang, dari harta, maka dia tidak akan pernah merasa cukup. Ketika dia telah memiliki kendaraan sepeda, dia memandang orang memiliki sepeda motor atau kereta. Jika orang memiliki sepeda motor, dia memandang, melihat kepada orang yang memiliki mobil, sehingga tidak puas di hatinya, mengatakan, mengeluhkan, kapan aku bisa memiliki? Orang yang punya mobil, lihat mobil yang lebih mahal. Orang yang punya mobil yang mahal dan mewah, dia ingin punya jet pribadi. Dan begitu seterusnya, tidak akan ada habisnya. Karena apa? Nafsu kita, hati kita terus menyeret orang yang memilikinya. Maka termasuk sab'an mubiqat, di antara 7 perkara yang mencelakakan itu adalah memperturutkan hawa nafsunya, memperturutkan ketamakannya. Dan kita dilarang untuk terus memperturutkan. Kita lawan jiwa kita. Karena apa? Nafsu kita itu bagaikan api yang terus bergejolak, api yang terus menyambar-nyambar, api yang tidak bisa tenang. Maka kita butuh, kalau dulu ada lampu semprong namanya. Nah, ketika semprongnya atau kacanya itu tidak dipasangkan, maka api akan menyambar-nyambar ke sana kemari. Tapi ketika sudah dipasangkan, maka dia tenang, anteng dia. Nah, seperti itulah seorang mukmin seharusnya. Dia bisa anteng, tenang,
karena dia punya sesuatu yang mengaturnya, yaitu syariatnya Allah dan Rasulnya. Sehingga apa? Dia malah akan bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar, berguna. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan di segmen yang terakhir insya Allah, membahas tentang sumber dosa lainnya atau sumber dosa yang ketiga setelah beberapa jeda berikut ini. Ya, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali di segmen yang ketiga di Nu'min Sa'ah. Kita membahas tentang sumber-sumber dosa yang bermuara kepada 3 perkara. Yang pertama kita sudah bahas tentang dosa yang pertama kali, yaitu al-kibar, yang akhirnya beranak pinak banyak cabang-cabangnya, namun dia bersumber kepada kesombongan. Kemudian yang kedua yaitu ketamakan, tamak serakah, berturuti hawa nafsunya, keinginan yang tidak ada habisnya. Nah, yang ketiga kita akan bahas yang juga menjadi sumber dosa yang dimiliki atau yang dilakukan oleh manusia, yang mana Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid itu menyatakan kalau seandainya manusia itu terbebas dari 3 sifat jelek ini, maka dia terhindar dari banyak keburukan. Selamat dia kalau dia selamat dari 3 dosa ini, yaitu al-kibar, kemudian tamak, serakah, tidak pernah merasa puas, dan yang ketiga ini adalah al-hasad. Hasad ini kalau kita artikan yaitu iri dengki, tidak senang dengan apa yang dimiliki oleh saudaranya, tidak senang ketika orang lain mendapatkan kenikmatan. Dia berharap nikmat tersebut hilang dari orangnya. Ya, kalaupun dia tidak bisa memilikinya, maka dia berharap orang itu juga nggak punya, orang itu tidak dapat juga, atau hilang, entah musnah. Misalnya dia punya mobil, dia berharap mobilnya itu hancur atau mobilnya itu dicuri dan lain sebagainya. Kalau istilah populernya kita sering mengatakan senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah ini, nah ternyata ini termasuk diantara dosa nenek moyang. Artinya termasuk dosa yang di awal-awal dulu. Kita telah menceritakan bagaimana iblis dengan sombongnya menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Kita juga telah menceritakan tentang bagaimana tamaknya memperututkan hawa nafsu yang dilakukan oleh Nabi Adam, memakan buah yang dilarang oleh Allah. Dan ini masih berhubungan al-hasad. Hasad ini berkaitan dengan kejadian pembunuhan yang pertama kali terjadi. Tumpahnya darah pertama kali terjadi kalangan manusia itu adalah yang terjadi kepada anaknya Adam, yaitu Habil dan Qabil. Qabil mampu membunuh Habil disebabkan karena sifat hasad dengki yang ada dalam dirinya. Dia tidak terima ketika ditentukan Habil harus menikah dengan saudari kembarnya Qabil, dan Qabil harus menikah dengan saudari kembarnya Habil. Dia melihat enak kali si Habil ini, dia menikah dengan saudari lebih cantik, sedangkan aku harus menikah dengan saudari dia yang lebih jelek daripada saudariku. Dia tidak terima ketentuan Allah. Dia menganggap ya seharusnya aku yang dapat gitu, dan dia tidak dapat. Sehingga apa yang terjadi? Dia hasad dengan Habil, dia membunuh si Habil. Ini menjadi pembunuhan yang pertama kali terjadi. Hasad yang pertama kali terjadi di atas bumi, yaitu hasad Qabil kepada Habil. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah,
maka sering sekali pangkal permusuhan di antara manusia. Itu disebabkan karena penyakit hasad, karena iri, karena dengki dalam hati kita. Dan biasanya hasad, iri, dengki ini ketika dia selevel, seproporsi, sama dia kedudukannya, jabatannya, pekerjaannya. Tidak pernah kita dengarkan ada tukang becak yang dia itu iri atau hasad kepada sang pemilik mall, atau yang punya rumah makan, atau yang punya perusahaan. Tidak pernah. Biasanya tukang becak dia akan hasad kepada tukang becak lainnya yang dia memiliki kok banyak penumpang, atau pedagang yang satu dengan pedagang yang lainnya, atau pebisnis, pengusaha yang satu dengan pengusaha yang lainnya. Bagaimana hasadnya, saling iri dengkinya antara orang-orang yang seproporsi. Dia satu kedudukan atau memiliki sama pekerjaan. Bahkan hasad ini juga menimpa para thalabul ilmi, para ustadz. Bahkan ustadz yang satu hasad dengan ustadz yang lain. Ketika dia lihat jamaahnya lebih ramai, jamaah yang satu ini lebih ramai, maka dia hasad. Nah, ini paling sering terjadi. Dan ini adalah perkara yang sulit untuk dilawan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, cobalah hilangkan, lawan hasad itu. Di antara cara melawannya bagaimana? Doakan orang yang kita hasati. Itu di antara caranya melawan di hati kita. Ketika kita dapati teman kita beli kendaraan baru, kita doakan semoga itu berkah untukmu, semoga itu membawa banyak kebaikan untuk, maka hati kita akan kalah. Nah, itu di antara tips, kiat, cara bagaimana mengalahkan hasad yang ada di hati kita. Karena kalau kita tidak segera melawannya, dia akan terus menyeret, membawa kita, sehingga terlahirlah perbuatan-perbuatan dari perkataan maupun dari tindakan yang kita lakukan. Ya, kita semua memiliki sifat hasad. Yang mengatakan. Nah, namun bedanya orang yang baik, orang yang saleh, orang yang beriman, dia akan mendiamkan. Artinya hasad itu cukup di hatinya dan dia kalahkan. Dia tidak akan wujudkan dengan perkataan dan perbuatan. Beda dengan orang yang dia kalah. Orang yang dia kalah imannya, dia akan mewujudkan hasadnya dengan kata-katanya, hasutannya, fitnahnya, atau dengan perbuatannya, dengan iri dengkinya dia. Nah, di sini letak perbedaannya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua Allah jaga dari sifat buruk ini sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi